kenikmatan rohani dan penderitaan rohani semata-mata itu sangat tergantung kepada mampukah menyaksikan Tuhannya ataukah terhalang, terhijab. Artinya bahwa rohani kita ini bahagia atau sengsara tergantung bisa ketemu atau beli. Ya. Saya kira apalagi yang mengingkari, yang percaya pun juga tersisa juga kalau nggak bisa ketemu tuh. Wa dzalika ba'da takhallusha min 'alamil ashbah. Hal itu setelah rohani kita ini bisa terbebaskan dari alam benda, min 'alamil ashbah, dari alam materialis. Wa taraqiha ila 'alamil arwah, dan sudah mampu meningkatkan diri ke tingkatan alam rohani. Fayakunu hina idzin, sehingga naimuha, kenikmatan rohani itu ruhul wisal, yaitu adanya persambungan, wa rihanul jamal, dan surga keindahan, wa azabuha ihtijabuha ala syuhudi zalikal jamal. Tersiksanya itu, penderitanya itu adalah terhalang, terhijab, tidak mampu melihat keindahan itu. Wa ba'daha anil kabiril muta'ali, dan setelah itu juga tidak bisa melihat, mengerti kebesaran Allah dan ketinggian Allah. Wa hadzal amr hasilun fi darid dawam li jama'il anam. Ini terjadi di alam dunia ini, fi darid dawam li jama'il anam, di tempat kelanggengan untuk seluruh umat manusia. Li'annahu tamayyazal haqqu minal batil, karena dibedakan antara hak dan batil. Wa arafa kullu wahidin maswahu wa mustaqarrahu, semua orang akan tahu tempat tinggal dan tempat kembalinya. Fa ahlul jinan ahassu biridha wa ridwan, ahli surga merasakan senang dan ampunan. Fahum alimuna biqurbil haqqi minhum wa ridahu anhum, mereka sadar betul, mengerti betul dengan kedekatan yang maha benar dan ridha Allah terhadap mereka. Walakinnahum mutafawituna fil ilmi, tetapi mereka berbeda, berpangkat-pangkat dalam pengetahuannya. Faminhum man ya'lamu min wara'i rida, ada yang tahunya dari belakang tabir. Faminhum man ya'rifu dakhilar rida, dan sebagian lagi yang tahu dari dalam tabir, di luar tabir, dari dalam tabir. Yang sejaban yang selimut, yang sejeroneng selimut. Wa fil Bukhari, wa ma baina nasi wa baina an yanzuru ila rabbihim illa ridaul kibriya ala wajhihi fi jannati adn. Beda jarak antara manusia dengan kemampuan mereka melihat Tuhannya tidak lain hanyalah persoalan selimut kesombongan, ala wajhi, di atas wajah Allah, fi jannati adn, di surga Aden. Wala yafhamu hadzal rida illa ahlul azwaq, yang bisa memahami selimut ini tidak lain hanya ahli rasa, hanya ahli rasa, artinya orang yang punya perasaan yang sangat halus, bukan orang yang perasaannya kasar. Wa amma ahlun nar fa ahassu bil bu'di minal wahidil qahar, ahli neraka itu merasakan akan kejauhan dirinya dari Allah yang Maha Esa. Fatadha'afa 'adzabuhum fi daril bawar, maka berlipat gandalah siksa mereka di dalam hari akhirat nanti. Persoalan melihat dan tidak melihat. Tidak melihat merupakan siksa, dan mampu melihat itulah satu kebahagiaan dalam rohani kita. Walau annal haqqa ta'ala tajalla lahum, kalau seandainya Allah itu bertajalli lahum bisifati jamalihi, tampil dan bertajalli dengan sifat jamalnya, dengan sifat indahnya, la ansahum zalikal yauma azabahu,
Kalau Allah bertajalli dengan sifat-sifatnya, tentu mereka akan lupa siksa hari itu. Saking indahnya, siksa pun menjadi tak terasa lagi. Jadi artinya keindahan ini bisa membius kita, bahwa keindahan yang ditampilkan, keindahan Allah yang ditampilkan di alam dunia ini, setites air di antara 7 lautan adalah pada makhluknya yang bernama manusia. Walau anna ta'ala ihtajaba an ahli jannati ladaqa alaihim fasihul jinan. Kalau Allah itu tidak bertajalli atau ahli surga tidak mampu melihat Allah, maka luasnya surga itu akan terasa sempit bagi mereka. Walan qalaba na'imuhum nikmatan wa azaban, dan kenikmatan mereka akan berubah menjadi nikmah dan menjadi azab, menjadi siksaan dan menjadi penderitaan. Amma man kana fi dari dunya, adapun orang yang masih ada di alam dunia ini, arifan, kenal Allah, fala yahtajibul haqqu ta'ala anhu, maka Allah tidak berhijab, tidak terhalangi dari dia tadi. Kama syahidahu huna biwasaiti anwarihi yashhaduhu summa bilataifi asrarihi. Kama syahidahu huna, seperti dia menyaksikannya sekarang, biwasaiti anwarihi yashhadu, melalui perantaraan, melalui media penyinarannya, dia bisa melihatnya. Summa bilataifi asrarihi, kemudian dengan kelembutan rasanya, kelembutan hati nuraninya, lalu dia akan terfokus pada kesaksian kepada Tuhan itu karena didominasi oleh makna terhadap keindahan tadi. Adapun orang yang di dunia ini mahjub, maka di akhirat pun dia akan menjadi mahjub, tertutup. Wa man kana fi hadzal ama fahuwa fil akhirati ama. Orang yang di dunia ini buta, maka di akhirat pun dia akan buta juga. Ini kata Allahnya. Nah, sekarang kamu di sini buta atau melek? Ya, artinya bahwa sungguh sangat tidak masuk akal juga. Mata punya tapi tidak bisa memandang, telinga punya tapi tidak bisa mendengar, hati punya tapi tidak bisa memahami. Ulaika kal an'am, pada karo sapi ini kita, balhum adallu, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Ya, ini artinya bahwa Allah mengisyaratkan kepada kita bahwa mata itu fungsinya untuk melihat, telinga fungsinya untuk mendengar, hati untuk memahami. Nah, ketika indera yang Allah berikan kepada kita tidak dimanfaatkan untuk melihat, untuk mendengar, memahami, ya itu sama dengan binatang juga. Sesungguhnya, saya katakan lagi, mata kita sehat bisa melihat. Kenapa mata bisa melihat? Ya karena saya mata sehat. Tidak juga. Ketika lampu saya matikan, saya tidak bisa melihat kamu kok. Ketika dalam keadaan gelap gulita, apa yang bisa kita lihat? Kamu bisa melihat enggak? Kenapa enggak bisa melihat? Berarti mata bisa melihat harus ada sinar. Sinarnya enggak ada, ya enggak bisa melihat. Hati pun sama, tidak akan bisa memahami, hati juga tidak akan bisa berfungsi ketika hati kita dalam keadaan gelap gulita. Paham di sini? Sudah kerasa beliau tidak peteng nih. Aneh tuh mah. Bahkan patahnya aduh peteng. Tapi petengnya hati, nggak pernah ada orang yang berkeluh kesah betapa gelapnya hatiku ini. Begini, wa inna mata'amal qulub tuh, bahwa pandangan mata ini sangat tergantung bagaimana posisi hati kita memandang. Sebaik-baiknya orang menurut masyarakatnya, tapi karena kita dislike kepada seseorang itu, karena memang dari kita tidak suka, hati kita nggak suka,
maka mata kita tidak pernah melihat dia benar kok, salah baik. Kalau kita sudah senang pada seseorang, tangi turu belak dulu kan, ayu baik seperti itu Mbak. Jadi memang yang sesungguhnya yang buta itu hati, itu bahasa hakikatnya seperti itu. Walakin ta'mal qulub, tetapi hati yang buta ini. Kalau hati kita sudah buta, ya mata juga ikut buta. Tapi sekalipun mata buta, hati tidak akan buta. Itu persoalannya. Yang membutakan mata itu, yang membutakan hati apa sih? Ya itulah sikap kita, suka atau tidak suka, baik selera, dengan kepentingan. Kita merasa terancam kepentingan kita. Ya apapun yang dilakukan orang itu tetap kita a priori. Ya, nah, seperti itulah kira-kira. Jadi makanya jadi sesungguhnya nanti yang menjadi pusat penilaian kita, Allah bagaimana menilai kita, to the point. Wallahu yatawalla bisarair. Allah akan langsung melihat hati kita.